Halo sahabat, jumpa kembali di channel Berkat Tani Terpadu. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2023. Kita memasuki tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat semua. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2023, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita juga diberikan kesuksesan. Apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita kiranya dimudahkan oleh Tuhan. Baik, di dalam tahun yang baru ini, mudah-mudahan kita yang senantiasa bergelut di dunia YouTube, ya, menjadikan ini sebagai tahun kita lebih bersungguh-sungguh lagi, bukan hanya demi mengejar monetisasi, tapi kiranya di dunia per-YouTubean ini kita mendokumentasikan apa yang menjadi kegiatan kita. Sesuai channel saya bergelut di bidang pertanian. Saya akan senantiasa terus mendokumentasikan apa yang saya buat, sehingga kiranya tayangan-tayangan yang saya berikan dapat setidaknya berbagi informasi, syukur-syukur bisa sebagai tutorial, ya. Nah, dengan kita mendokumentasikan kegiatan kita, YouTube bisa merekomendasikan. Mudah-mudahan dengan jalan demikian, saya doakan kepada teman-teman semua, jangan berputus asa. Kiranya nanti dengan daya upaya kita terus memperbaiki tayangan-tayangan kita, terus kita uji coba supaya kita dapat bertani dengan baik, YouTube merekomendasikan, dengan jalan demikian kita dapat memperoleh monetisasi, ya. Saya doakan kepada teman-teman semua kiranya dapat segera mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu sahabat semua, teman-teman di dunia pertanian, di tahun 2023 ada selentingan yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu kita tidak boleh serta-merta langsung percaya seperti itu, tapi kita terus hanya bersandar kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati setiap usaha kita, apapun profesi kita. Kita yang bergelut di bidang pertanian, kita yakin bahwa dunia pertanian tidak akan berhenti, karena dunia pertanian senantiasa menyumbang bahan-bahan pertanian, bahan pangan untuk kita nikmati, ya. Jika dunia pertanian berhenti, maka berhentilah kehidupan di muka bumi ini, karena kita tidak bisa mendapatkan lagi bahan pangan untuk meneruskan kehidupan kita, ya. Tidak mungkin kita bisa makan ban mobil, ya. Yang kita makan adalah bahan-bahan pertanian, bahan-bahan pangan, ya. Dengan kita bertani, kita setidaknya dapat ikut menjaga ketahanan pangan, ya. Ini lokasi pertanian saya. Ada saya tanam ubi rambat yang saya tanam dalam karung, ya. Ada saya tanam cabai merah walaupun hanya beberapa batang, ya. Ini bisa kita panen dan ini sudah berkali-kali. Ini sudah agak tua. Ini ada saya tanam lagi yang baru, sudah mulai memasuki masa mau panen, ya. Ini ada tomat. Nah, jadi dengan kita bertani, kita bisa menciptakan bahan pangan kita sendiri. Ini ada tomat yang saya tumpang sarikan dengan kangkung. Kangkungnya mau kita panen, ya. Tinggal nanti tomatnya. Ini tomatnya sudah berbuah, ya. Baik Bapak Ibu, dengan manfaat minimal kita bertani, kita bisa menciptakan bahan pangan kita sendiri dari lahan pekarangan kita, ya. Kemudian dengan kita bertani juga, kita bisa ikut mengurangi polusi lingkungan, ya. Bagaimana caranya nanti saya akan sambungkan video ini, bagaimana kita mengelola limbah rumah tangga, limbah organik, ya. Kemudian yang ketiga, kita dengan mengelola limbah itu kita bisa bertani secara organik, karena kita mendapatkan pupuk organik dari limbah rumah tangga kita. Kemudian dengan cara demikian, pupuk yang kita
aplikasikan ke tanaman kita, tidak semata-mata kita bergantung kepada pupuk kimia. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia, kita akan berbiaya, pertanian kita berbiaya tinggi. Baik, ikuti perkembangan selanjutnya. Baik sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita ikut mengurangi polusi lingkungan ya, dengan kita membuat pupuk sendiri ya di dalam kita bertani ini. Jadi kita memang membuat pupuk organik. Bahan-bahannya tidak beli, dari sampah-sampah dapur. Nah ini ya, saya buat pengomposan ini untuk sampah-sampah dapur. Ini di atas ya, di rooftop ini. Sering angin kencang, makanya ember ini saya ikat ya. Karena pernah ember ini ditiup angin, jatuh ke bawah sana ya. Nah, jadi ada kendala, tetap ada jalan keluarnya. Ini saya ikat sehingga waktu kita mau isi, kita buka ya, gampang sekali. Nah, ini ya, sampah-sampah dapur ya, kulit kacang, kulit telur ya, sisa-sisa sayuran, ini saya kumpulkan ya, setiap hari. Jadi, sudah beberapa tahun ini, di tempat tinggal kami ya, kami tidak membuang lagi sampah-sampah organik ini ke tempat pembuangan sampah. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita setiap rumah tangga bisa membuat seperti ini, ya, tidak ada lagi sampah-sampah organik yang terbuang ke tempat pembuangan akhir, ya, sehingga lingkungan kita juga menjadi lebih sehat, ya, tidak terjadi pencemaran lingkungan di tanah ataupun udara begitu ya, udara karena bau begitu. Nah, setelah seperti ini, saya sering kumpulkan karena kita tidak terlalu banyak ya, namanya sampah rumah tangga sendiri, kami hanya 3 orang ya. Setelah begini, biasanya ini, bukan biasanya, prosedur saya ya, saya kasih tanah. Nah, begitu. Kasih tanah ya. Jadi saya tumpuk-tumpuk ya. Nanti ini diratakan, kasih tanah ya. Kemudian kasih bahan organik lagi dari sampah-sampah dapur kita itu, kasih tanah lagi terus sampai penuh ya. Dan setelah penuh begini kita diamkan saja ya. Diamkan saja. Nanti ini akan menjadi kompos ya. Metode pengomposan banyak ya. Ya, saya membuatnya ini tidak saya lobangi bawahnya. Ya, bawahnya tidak ada lubang. Nah, macam-macam Bapak Ibu, kita bisa membuat metode pengomposan. Ada yang kita lubangi, bawahnya kita tampung, ada air lindi begitu ya. Nah, ini tidak. Nah, ini kemarin penuh sampai sini ya. Ini sudah turun ya. Sudah 1 mingguan ini ya, turun ya. Nah, beginilah yang saya katakan tadi, bahwa dengan kita melakukan pertanian, kita bertani secara organik ya, sampah-sampah dapur kita ambil untuk kita pupukkan ke tanaman kita sendiri. Nah, ini jambu ya, jambu air. Juga saya kasihkan juga ya, kompos yang sudah jadi kita letakkan ya. Kita juga ada seperti ini ya. Nah, kita komposkan langsung di tempat ya. Ini ada nasi-nasi sisa, kita komposkan. Ini, nah sudah turun dia ya, sudah turun. Ini ada cabai, ini ada kangkung ya. Nah, memang ini media tanamnya saya tidak punya tanah sendiri begitu ya. Jadi ya ini seperti ini perkembangannya, belum terlalu bagus. Tapi ini cukup mendapatkan nutrisi dari sampah-sampah dapur yang kita letakkan di sini ya. Ini tidak ada pupuk kimia sama sekali Bapak Ibu ya. Ini juga kita ya, ada tomat ya, ada kangkung. Ini rice bed dibuat sendiri ya. Media tanamnya juga seadanya. Ini karena di sini ada dinding, ini kurang cahaya matahari, dia agak kutilang begitu ya. Tapi tetap mampu mengeluarkan buah ya.
tetap mampu mengeluarkan buah. Nah, ini ada saya buat vertikultur begitu ya. Ini juga ada tempat pengomposannya ya. Sampah-sampah dapur buang ke situ ya. Sahabat, selain kita bertani dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan atau pencemaran lingkungan, saya juga berpikir bagaimana kita bertani itu secara terpadu ya. Kita ada pertaniannya, ada peternakannya tapi belum ya, ada perikanannya ya. Jadi kita bisa juga piara ikan ya. Ini di rooftop yang tempo hari sering mati ikannya, tapi sekarang tidak lagi ya. Waktu itu memang ikannya kecil sekali, masih kecil. Nah ini ikannya tidak mati, dan ini ada azolla ya, tapi sedikit sekali azolanya. Karena kalau hujan, dihantam hujan ini keluar dari sini, azolanya dimakan ikan ya. Airnya bisa kita siramkan ya. Nah, memang kendala saya di lingkungan perumahan ini, kalau saya piara ternak, barangkali tetangga ribut. Nah, kalau bisa piara ternak enak sekali. Kita bisa tanam rumput, rumput kita kasihkan ke ternak, kotoran ternak itu untuk pupuk ya. Jadi siklusnya mutar ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua, dengan kita ikut menjaga kelestarian lingkungan ya, mengurangi pencemaran lingkungan, karena kita mendapatkan pupuk organik, pupuk buatan sendiri, sehingga kita bertani dengan biaya yang sangat murah ya, dengan yang sangat murah. Kita tidak tergantung dengan pupuk-pupuk kimia. Saya bukan anti dengan pupuk kimia, tapi saya mengurangi sekian banyak pupuk kimianya ya. Kalaupun memang ada sekarang ini, sedikit sekali saya pakai pupuk kimia ya. Dan bisa untuk di tempat ini saya tidak pernah pakai pupuk kimia ya. Nanti kalau memang saya pakai, saya akan sampaikan ke Bapak Ibu ya. Jadi demikian untuk video sekali ini. Saya berharap mari kepada sahabat semua, tetaplah membuat, Bapak Ibu sahabat semua, tetaplah terus membuat konten-konten yang bagus ya, konten-konten yang memang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya, sehingga kita membuat YouTube ini dapat mengedukasi kepada teman-teman yang lain ya. Jangan berhenti untuk mencoba, kita mendapatkan cara-cara bertani yang lebih efektif, cara-cara bertani yang lebih murah ya. Ini salah satu yang lebih murah ya. Ini adalah JLF. Ini udah sering saya pakai ya. JLF, pupuk yang sangat murah. Ya. Tumbuh Jakaba. Ini batasnya ya. Ini sudah sering saya ambil. Ya, demikian Bapak Ibu. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Berkat Tani Terpadu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.